dari cara kita berusaha mencari jodohnya juga, itu tuh tercermin traumanya kita gitu. Apa sih hal yang pernah kamu pelajarin dari mantan-mantan pacar kamu? Hal-hal yang kayak gitu. Apa pandangan kamu tentang orang-orang yang masih muda tapi udah suka pakai pinjol atau suka pakai paylater? There are so many insights that I got sih ya in this business gitu. Di satu sisi nih jujur, di satu sisi kayak ada kejadian-kejadian yang bikin aku mikir being single is not that bad. Justru setelah ngejalanin bisnis yang tujuannya nyariin jodoh buat orang. Tapi di satu sisi lain aku juga jadi dapat insight bahwa gimana sih cara ngebedain apakah orang ini orang yang tepat buat kita atau enggak gitu. Yaitu that kind of feelings ketika aku berinteraksi sama banyak orang dengan banyak experts gitu ya di bisnis ini. Kan jadi experts maksudnya kayak kalau teman-teman udah nonton YouTube podcast kita itu tuh ada banyak banget pembicara di situ, mulai dari psikolog, dokter, lawyer, apapun itu ya, pemuka agama yang ketika dengerin mereka ngomong aku malah jadi self reflection gitu. Orang kayak gue udah siap belum ya buat married gitu kan. Kayaknya dengan tetap single juga my life is already great, apakah masih pengen married gitu ya. Suka ada muncul pikiran-pikiran kayak gitu, karena kalau if I do self assessment kayaknya skor 1 to 10, 1 nggak siap, 10 tuh siap ya buat married. I think for myself itu kayak cuman di 4 atau 5 kali gitu, kayak banyak banget homeworksnya. But then if I think about it again, di satu sisi aku ada rasa syukur juga sih. Aku masih sadar diri aku kurang, seenggaknya hopefully itu kayak jadi starting point aku juga. Aku jadi tahu harus mulai berbenahnya di mana. Ada hal-hal, ada trauma-trauma yang dulu aku rasa itu nggak ada hubungannya dengan hidup aku yang sekarang, tapi setelah ngejalanin bisnis ini, setelah ngobrol sama para expert, setelah ketemu dengan customers yang lagi cari jodoh gitu kan, di situ aku jadi ngeliat kenapa sih expert itu ngasih saran seperti itu gitu loh. Ya karena dari cara kita berusaha mencari jodohnya juga itu tuh tercermin traumanya kita gitu. Ya jadi that's the first insight. Aku jadi dapat insight like what I should do to prepare myself for a marriage, dan aku harap insight yang sama juga sampai ke teman-teman yang suka nonton konten-konten kita di YouTube, Instagram, TikTok gitu ya. Nah terus insight yang kedua juga aku jadi tahu apa yang dicari oleh cewek pada umumnya dan yang dicari oleh cowok pada umumnya juga. Dan aku juga jadi tahu apa sih kesulitan-kesulitan mereka dalam mencari pasangan gitu. Dan satu hal yang bisa aku bagikan di sini, aku nggak mungkin ngebuka data semua customers yang pernah curhat sama aku ya. Tapi one thing yang teman-teman harus tahu, kita tuh terlalu kaku sama kriteria kita sendiri gitu. Kita terlalu pusing sama kriteria-kriteria yang sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi nggak penting-penting banget. Padahal bisa jadi justru orang-orang yang nggak sesuai kriteria itu yang bisa cocok sama kita, yang chemistry-nya bisa datang gitu kan, yang bisa jadi memang pasangan terbaik buat kita di masa depan. Aku kasih contoh ya. Kalau hal-hal seperti agama itu ya bukan sesuatu yang harus diperdebatkan lah ya. Kalau menurut aku agama tuh harus sama, that's one. Nah, tapi di luar itu sebenarnya ada banyak kriteria kita tuh yang harusnya bisa kita nego ke diri sendiri. Ya, kayak pertama nih masalah kalau cowok ya. Banyak banget peserta cowok yang nanya, cewek ini cantik-cantik nggak kak gitu kan. Jadi benar-benar seolah-olah yang dilihat duluan dari perempuan itu adalah fisiknya. Ya padahal yang namanya cantik itu kan subjektif. Aku tuh selalu bingung tiap kali ditanya gitu. Menurut aku sih cantik, tapi kan aku nggak tahu. Menurut kalian cewek-cewek ini cantik atau enggak gitu kan. Terus yang kedua adalah itu nggak jaminan bahwa kamu tuh akan dapat chemistry sama si cewek cantik ini. Karena faktanya banyak juga kan suami-suami yang punya istri cantik tapi tetap selingkuh juga. Tetap nyari chemistry-nya, nyari ikatan emosinya, nyari physical bonding-nya sama cewek lain yang bukan istrinya. Dan belum tentu si perempuan lain itu, si pelakor itu lebih cantik daripada istri sahnya gitu. Ya jadi jangan cuman ngelihat itu. Yang lebih penting kalau aku perhatiin juga ya, insight yang aku dapetin selama running this business, banyak belajar juga tentang pernikahan yang awet seperti apa, itu bukan karena cantik atau gantengnya, itu karena kesiapannya, ikatan emosionalnya, kesamaan visi dan misi mengenai masa depan, pengen membangun rumah tangga yang seperti apa, ingin membesarkan anak dengan cara yang seperti apa,
ingin mengimani agama masing-masing dengan cara seperti apa, itu yang akan bikin hubungan itu bertahan dan bahagia gitu. Bukan sekedar ini ceweknya cantik atau enggak, cowoknya ganteng atau enggak. Ya jadi saran aku buat teman-teman, bukan cuma cowok lah ya, cewek yang nanya cowoknya ganteng atau enggak juga ada sih, walaupun nggak sebanyak cowok gitu. Saran aku, come with an open minded, ya jangan lagi mematok kalau kalau nggak cantik nggak mau kenalan, kalau nggak ganteng nggak mau kenalan, atau cewek-cewek ya banyak juga yang ngasih patokannya tuh tinggi badan, minimal harus 170, harus 175 kayak gitu. Kan banyak juga cowok yang oke lah mungkin nggak terlalu tinggi, tapi ternyata orangnya tuh lucu, orangnya menyenangkan, orangnya baik, pinter gitu ya. Nah, saran aku kasih kesempatan untuk ngobrol itu sekitar 5-10 menit. Yang ngobrolnya jangan cuma ngobrol yang basa-basi, coba buka topik yang sedikit sulit gitu. Ya misalkan aku kasih tips, pertanyaan kayak, apa sih hal yang pernah kamu pelajarin dari mantan-mantan pacar kamu? Hal-hal yang kayak gitu. Apa pandangan kamu tentang orang-orang yang masih muda tapi udah suka pakai pinjol atau suka pakai paylater? Ya, buka obrolan yang kayak gitu, yang bener-bener bisa bikin orang ini tuh berpikir sehingga kayak wawasannya dia, sifat aslinya dia akan lebih kelihatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu. Nah, dan seringkali ya ketika jawabannya itu mencerminkan kecerdasannya dia, kematangan emosionalnya, di situ chemistry itu bisa lahir ya. Jadi nggak mesti yang namanya chemistry tuh cinta dalam pandangan pertama, tahu nggak sih, sekali lihat langsung jatuh cinta, nggak kayak gitu konsepnya. Yang namanya the real love itu tuh terbangun dari koneksi yang dibangun. Nah kalau kalian belum apa-apa udah ngejudge, enggak nih cowoknya kurang tinggi, enggak nih ceweknya kurang cantik, dia terlalu cabi kayak gitu kan, atau enggak dia kulitnya kurang putih. Kalau kalian selalu berpatokan terhadap hal-hal yang sebenarnya kayak cuman kulit luarnya doang itu aja, akan susah untuk kalian mendapatkan deeper connection sih. Akan susah untuk kalian bisa menemukan orang yang emang tepat buat kalian. Karena kalau kita ngomongin bisnis ada love story, tepat ini kan bukan cuma tepat untuk jadian terus pacaran kan, tapi tepat dalam artian untuk siap membangun keluarga bersama-sama gitu. Jadi I strongly believe kalau cuman hal-hal yang dari kulit luarnya aja yang kalian lihat, it's not going to bring you anywhere. Ya, jadi saran aku, try to give those people a chance. Ya, kalau kalian ikut blind date kita, kalau dikasih kesempatan ngobrol sama semuanya ketika kita bikin speed dating itu kan gantian yang ngobrol one on one. Jadi kalau misalkan ada 12 cewek, ada 12 cowok, maka ya kalian akan gantian ngobrol 12 kali dengan 12 orang yang berbeda gitu. Nah, dimanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan karena ngelihat, enggak bukan tipe gue, langsung kayak ogah-ogahan ngejawabnya, jangan kayak gitu. Ya let people surprise you sih, itu intinya. Bahkan aku juga pernah ya ngelihat di lapangan padel pas di padel blind date ya kita. Cewek ini pertama kali main padel kan, si cowoknya tuh udah jago, terus cowok itu ngajarin si ceweknya kayak how to serve the ball, kayak gimana cara megang raketnya, dan aku lihat dari situ kayak mestinya tuh lahir gitu. Aku sebagai sesama cewek bisa ngeliat, wah nih cewek udah mulai falling for this guy kayak gitu kan. Jadi ya give people opportunity lah to show who they are to you gitu. Aku nih ya sebagai perwakilan cewek, cowok tuh bisa kelihatan hot, bisa kelihatan keren ketika kalian tuh sedang doing something yang kalian tuh care about, yang kalian passionate about, atau sesuatu yang kalian tuh mahir banget di situ gitu. Ya, nah, tapi kita juga sebagai cewek nggak akan bisa ngelihat kualitas itu kalau kita bahkan nggak mau kenalan sama mereka kan. Ya, so again, it's about having an open mind, ya, and give people opportunity to get to know each other better.